Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan kali ini kita akan membahas tentang modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang pelaksanaan praktik segitiga restitusi. Bersama saya Dandi Satya Nugraha SPD, SDN Pekayon Jaya 6, Kota Bekasi, Jawa Barat, calon guru penggerak angkatan 7. Dalam kegiatan kali ini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran khusus, yaitu yang pertama, calon guru penggerak menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Lalu yang ketiga, calon guru penggerak dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Berikut penjelasan dari segitiga restitusi yang mempunyai 3 langkah dengan teori kontrolnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Lalu yang ketiga ada menanyakan keyakinan, seek the belief. Berikut adalah kasus-kasus yang suka terjadi di sekolah. Yang pertama adalah Bagas dan Nizam beserta teman-teman sedang bermain sepak bola di salah satu halaman sekolah. Mereka bermain dengan asiknya dan akhirnya Bagas memasukkan bola ke gawang. Bagas beserta temannya gembira melihat gol tersebut, tetapi di lain pihak Nizam beranggapan lain. Gol tersebut tidak sah dan mendapatkan foul atau tidak gol. Terjadilah argumen di antara mereka di mana Nizam bersikeras kalau bola tidak masuk dan Bagas tetap dengan pendiriannya, yaitu bola masuk. Kira-kira bagaimana kalian menanggapinya? Berikut penjelasannya dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Dan Nizam enggak gol. Offset. Kenapa? Terus ini kenapa? Karena di depan bola itu saya, Pak. Supaya kita duduk dulu. Oke, kita duduk dulu. Kalian tahu, kita duduk di sini, Bapak tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Bapak di sini, kita berkumpul di sini hanya ingin membuat masalah ini bisa selesai. Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah tindakan kalian tadi itu sesuai dengan nilai-nilai di dalam kelas kita? Kalau tindakan yang tadi yang kita lakukan, itu tindakan salahnya di mana kira-kira? Berantem. Kenapa bisa berantem? Karena beda apa? Beda pendapat. Padahal yang harusnya kalian bermain itu adalah untuk bersenang-senang, ya, bersenang-senang dan menghargai permainan itu sendiri sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana hiburan buat kalian. Jadi kalian harus ingat yang namanya nilai-nilai yang kita percaya pada kelas itu adalah salah satunya menghargai pendapat orang lain, tidak bersikukuh dengan kesalahan, ya, terus tidak mencari kebenaran atau kesalahan dalam diri orang lain, apalagi dalam permainan tersebut. Jadi intinya kalian boleh bermain apa saja dengan siapa saja, tetapi harus diingat kita bermain-main tujuan awalnya apa.
untuk bersenang-senang, untuk menjalin pertemanan dengan lebih baik lagi, ya kan? Jadi lain kali kalau kita bermain seperti itu, ingat tujuan awal kita bermain itu apa? Bukan mencari musuh, bukan ingin berantem, tetapi ingin senang dan lebih mengeratkan hubungan kita sebagai teman. Oke, jelas ya? Terima kasih, semoga paham semua. Tanggapan saya tidak mendapatkan hukuman tetapi mendapatkan solusi yang terbaik dari Pak Dandi. Tanggapan saya tentang nasihat Pak Dandi, lebih baik menasihati siswa daripada memberi hukuman secara fisik. Karena jika kita memberi hukuman secara fisik kepada murid atau siswa, itu bisa mengancam mental murid. Oke, terima kasih. Lalu untuk kasus yang kedua, Dita dan Verisa sedang duduk di ruang kelas pada jam istirahat. Lalu datanglah Akila yang duduk berseberangan dengan mereka. Terlihat Dita dan Verisa membicarakan Akila yang akhirnya terdengar oleh Akila. Pembicaraan mereka mengarah ke body shaming yang merupakan pembulian secara verbal dengan membicarakan fisik orang lain. Hal ini membuat Akila sedih dan tidak nyaman dengan pembicaraan antara Dita dan Verisa. Akhirnya Pak Guru pun datang dan melihat Akila yang sedih dan ingin mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi. Dan ternyata dari penjelasan Akila, dia sedih karena dibicarakan dengan tidak baik oleh Dita dan Verisa. Kira-kira bagaimana kalian menanggapinya? Berikut penjelasannya dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Pak Verisa, Bapak boleh ngobrol sebentar? Boleh, Pak. Bapak ke situ aja ya. Mau ngobrol tentang Akila. Ada apa dengan Akila? Tadi Bapak lihat setelah Bapak menanyakan ke Akila, dia bersedih karena merasa diomongin oleh kalian. Dia merasa kalian telah melakukan body shaming, yaitu pembulian verbal. Pembulian verbal ini adalah pembulian dengan kata-kata. Ya. Apakah benar kalian melakukan itu? Bapak boleh kalian ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Tindakan kalian pasti berdasarkan alasan, kan? Kira-kira alasan apa yang menjadi bahan pembicaraan sehingga kalian membuli Akila? Tidak ada alasan, hanya ingin berbicara saja ya. Tapi kita tahu ya kalau hal itu adalah tidak boleh, karena kita punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa yang telah kita sepakati? Salah satunya dalam hal ini
saling menghormati karena kita adalah keluarga besar kelas 61. Benar ya? Jadi Bapak harap kalian tidak melakukan hal ini lagi dan melihat temanmu itu punya hak yang sama, temanmu itu punya hak yang sama, temanmu itu baik apa adanya. Ya. Jadi semoga ini terakhir kali kita melakukan hal tersebut. Terima kasih Tanda Ferisa. Terima kasih Pak sudah menasihati saya. Saya menjadi tahu untuk apa yang harus saya lakukan ke depannya. Saya tahu apa kesalahan saya tadi, tidak menghormati dan menghargai Akila. Kedepannya saya akan menghormati dan menghargai kembali Akila dan teman-teman yang lain. Saya setuju sekali sama Dita. Saya nanti kedepannya akan menjadi seseorang yang selalu akan menghargai orang walaupun dari kebaikan di dalam dirinya walaupun ataupun kebaikan di luar badan itu. Jadi semua manusia itu sempurna. Itu juga buatan dari Tuhan kita untuk membuat manusia itu semua sempurna. Jadi kita tidak boleh mengejek orang dan juga tidak boleh mengejek buatan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Berikut kesimpulan dari kedua kasus tersebut, yaitu penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi diharapkan mendapatkan solusi terbaik di mana win-win solution yang akan didapatkan dari penyelesaian tersebut untuk murid dan guru. Guru yang menerapkan pendekatan segitiga restitusi dapat memposisikan dirinya dalam 5 posisi kontrol sebagai manajer pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan menjadi pemikiran murid untuk mempertimbangkan tindakannya dan mencari solusi terbaik bagi murid khususnya. Hal ini menjadikan murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan lebih bertanggung jawab dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik. Guru Bergerak Indonesia Maju. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.